Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal yang penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, siapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang sopan untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Yang kelima, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam pelayan di tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita di hari Minggu. Dan kita percaya bahwa berkat Tuhan, kemurahan Tuhan masih sama sampai saat ini. Amin. Kita masih diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Untuk itu mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu kami datang sujud di hadapan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Selamanya kami ingin menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku Tuhan, atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah. Oh, haleluya Yesus. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan, selamanya kami ingin menyembah-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk datang memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, kami yang melayani di tempat ini Tuhan, maupun seluruh jemaat yang menyaksikan video ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami masing-masing Tuhan. Kami percaya urapan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan tetap sama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap menjamah kami, Engkau tetap memberikan kami Tuhan kemenangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan. Suci kuduskan layakan kami, untuk kami boleh masuk lebih jauh lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, menaikkan mezbah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami Tuhan, untuk kami boleh mendirikan mezbah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, kita akan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari sama-sama katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kesetianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sekali lagi, tahu Allah turut bekerja di dalam
segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan sepanjang jalan. Yang merasakan penyertaan Tuhan katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya, untuk selamanya kesetianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Yesus baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kesetianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kesetianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kesetianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau masuk lebih jauh lagi di hadirat Tuhan. Mari kita mau memberikan ucapan syukur kita lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Selalu berganti. Kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti,
izin-Mu Kau Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolong. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Terima kasih Yesus. Seumur hidupku. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Kau Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menjaga, menolong kami, memelihara kami. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Engkau. Kami percayakan hidup kami, dan pada saat ini juga Tuhan, biarlah firman Allah menjadi bagian berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bersama istri saya sampaikan shalom. Biar kiranya berkat Tuhan tetap melimpah dan memberkati kita sampai saat ini. Walaupun kita masih dalam suasana yang sangat tidak nyaman, tetapi tetap mengucap syukur bahwa Tuhan pelihara kita sekalian. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan mendengar, belajar, dan dengan pertolongan Tuhan kita akan mentaati setiap perintah Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Ya, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. setan juga takluk, kata murid-murid yang diutus Tuhan ini. 70 orang cukup banyak. Terus, Lalu kata Yesus kepada mereka, ya, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. nah, terus Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu kuasa kepada kamu. Terus, untuk menginjak ular dan kalajengking, ya, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, ya, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. ya, tidak ada yang membahayakan kamu kalau tidak diizinkan Tuhan. Terus, Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. ini pesan Tuhan kepada 70 orang muridnya. Dan itu juga pesan Tuhan kepada gerejanya, kepada para pelayannya sampai hari ini. Ya, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah Karena namamu ada terdaftar di surga. terdaftar di surga. Ya, Tuhan bilang, aku lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, karena mereka berkata, Tuhan, setan-setan itu juga takluk. Setan-setan itu juga tidak mampu melawan kami. Nah, supaya orang-orang yang diutus Tuhan ini jumlahnya 70 tidak menjadi sombong, tidak berbangga-bangga. Tuhan berkata bahwa seperti iblis jatuh dari langit. Jangan sampai meniru iblis itu yang sombong. Ya, diberi kepercayaan menjadi malaikat pemuji, penyembah spesial, selalu dekat dengan Tuhan, sampai ingin menjadi Tuhan karena kesombongan. Kesombongan adalah hal yang bisa menjatuhkan kita, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan kita semua. Karena itu Tuhan ingatkan, jangan bersukacita kalau Tuhan pakai kita bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, bisa melakukan banyak hal-hal. Jangan bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu
Kalau kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-12, itu kan cuma pengutusan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, aku sudah memberi kuasa kepada kamu. Jadi kalau mereka bisa apa-apa, itu karena Tuhan yang sudah memberi kuasa, bukan karena mereka tuh hebat. Ini yang disebut kasih karunia. Ya, bukan karena murid-murid itu hebatnya setan takluk, ini itu bisa buat ini, bisa buat itu, bisa menyembuhkan orang sakit sekalian, bisa membangkitkan orang mati. Ya, bukan itu kata Tuhan. Bukan dipakai Tuhan berkhotbah begitu bagus, ribuan orang bisa terpesona. Bukan karena kita fasih lidah, bukan karena kita mempunyai sesuatu yang patut dibanggakan, tetapi Tuhan berkata, jangan bersukacita karena itu semua. Itu pemberian dari Tuhan. Tapi bersukacitalah karena namamu ada disuratkan di kitab kehidupan di sorga. Ya, jadi ada kitab yang tertulis yang disebut kitab kehidupan. Bersukacita karena orang yang tertulis di kitab kehidupan, itulah orang yang selamat, orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita hari ini belajar dengan tema kitab kehidupan. Kitab kehidupan mencatat nama-nama dari manusia yang mendapat kemurahan Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena kalau namamu tidak ada di kitab kehidupan, maka bagianmu adalah masuk di dalam neraka, lautan api, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, tapi selama-lamanya di dalam lautan api. Sangat ngeri sekali ketika saya membaca ini. Itu sebabnya apapun yang Tuhan berkati hidup kita, pakai hidup kita, kita harus ingat itu tidak lebih, bahwa kita harus jaga nama kita ada disuratkan di dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Kalau tidak, dibuang dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 12 dan ayat 15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, Ya, berdiri di depan tahta itu. orang-orang mati, bukan hanya mati jasmani, tapi mati secara rohani, karena ini pada waktu itu kebangkitan yang kedua. Terus Lalu dibuka sebuah kitab, dibuka satu buah kitab. Terus dan dibuka juga sebuah kitab lain, ada satu kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. ada kitab kehidupan. Jadi di sorga itu ada kitab kehidupan yang Tuhan Yesus katakan pada murid-murid yang ke-70 orang ini yang sukacita. Mereka merasa, wow, saya hebat ini, setan takluk kepada saya. Tuhan bilang, jangan bersukacita karena itu, bersukacitalah karena namamu ada disuratkan di dalam kitab kehidupan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Lanjut kita baca ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Nah, setiap orang yang tidak ada di dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api itu. dilemparkan ke dalam lautan api. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Lautan api. Itulah kematian yang Kematian yang kedua. kedua, lautan api. Lautan api. Kematian
kekal. Lautan api, ngeri benar. Bukan 10 tahun, 1000 tahun, tidak. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Ini orang-orang yang kemudian dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua sesudah 1000 tahun damai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan tadi itulah kematian kedua, kematian kekal. Mati. Ada 3 jenis kematian. Yang pertama, kematian secara jasmani, fisik, yaitu rohnya manusia terpisah dari tubuhnya. Kematian jasmani ini tidak mempengaruhi, merusak, merugikan bagi orang yang percaya dan hidup benar dan hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 11, barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, tapi ia tetap hidup. Mati secara jasmani sama dengan tidur. Pada waktu sangkakala Allah bunyi, terjadilah kebangkitan pertama. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang masuk di dalam kebangkitan pertama ini. Itu kematian jasmani. Roh manusia terpisah dari tubuh. Yang kedua, ini yang ngeri, kematian secara rohani. Kematian secara rohani ini adalah orang yang dipisahkan dari Allah, terpisah dari Allah, di mana roh Allah meninggalkan dia, rohnya mati. Ini kalau orang tetap mau hidup di dalam dosa, tidak pernah mau bertobat, kesenangannya membuat dosa, rohnya mati, mati rohani. Kalau tadi mati jasmani, sekarang mati rohani. Dan yang ketiga, kematian yang kekal, itulah yang tadi dikatakan bahwa kematian kedua dalam lautan api selama-lamanya. Kenapa ada mati? Kapan kata mati itu ada di dalam Alkitab? Pertama kali ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan buahnya. Ketika kamu makan buahnya, kamu akan mati. Ketika kamu tidak taat, kamu mati secara rohani. Ketika kamu melanggar perintah Tuhan, kamu mati secara rohani. Allah meninggalkan kamu. Kamu tidak bisa bersekutu lagi dengan Allah, tidak bisa lagi tinggal di Taman Eden. Itu kata mati yang pertama Tuhan sebutkan. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Apakah Adam mati pada waktu itu? Tidak. Secara fisik Adam hidup sampai 930 tahun baru ia mati. Tapi ketika itu rohnya yang mati. Tidak ada lagi persekutuan dengan Allah dengan baik. Allah meninggalkan manusia yang telah jatuh dan tidak taat. Namun karena kasihnya Tuhan, Allah tetap mencari manusia sampai hari ini. Allah tidak menghendaki ada manusia binasa. Allah tidak menghendaki satu manusia pun masuk dalam lautan api. Allah ingin kalau bisa semua manusia menjadi orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara, itulah 3 jenis kematian. Coba saya mau baca itu. Kejadian 2 ayat 16
sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, Semua pohon dalam taman ini semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Ya, janganlah kau makan buahnya. ya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, pasti. Bukan kira-kira mati, pasti mati. Kalau kamu melanggar, kamu berbuat dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah, kata 1 Yohanes pasal 3. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum Allah, pelanggaran kepada perintah Tuhan, pelanggaran kepada firman Allah. Itu berdosa, dan dosa ini upahnya adalah maut. Itulah kematian kekal. Manusia telah jatuh, maut telah berkuasa, dan sampai hari ini manusia mati. Coba kita baca Kejadian pasal 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Adam 930 tahun lalu mati. Mati apanya? Jasmani. Roh terpisah dari tubuh. Oleh karena dosa, pelanggaran yang dibuat oleh manusia Adam dan Hawa, manusia mengenal namanya kematian. Mati. Tetapi saya tadi katakan kematian jasmani bila dibandingkan dengan kematian rohani, kematian jasmani bagi orang percaya dan hidup benar kepada Kristus tidak mengapa. Nanti dia akan bangun kembali pada hari kebangkitan, pada hari Tuhan Yesus datang kembali. Ayat 8 dari Kejadian 5. Jadi Set mencapai umur 912 Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, Enos 905 tahun, lalu ia mati. Terus Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Mati. Ada seorang kaya raya duduk di gereja, dan ada seorang pendeta yang tidak fasih lidah, tidak pandai berkhotbah. Dia cuma baca ini ayat. Adam 930 tahun lalu mati. Set lalu mati. Lalu Enos mati. Lalu Kenan mati. Semua mati. Lalu dia bertanya pada dirinya, apakah aku nanti juga mati? Pendeta yang kurang fasih mungkin bilang, ya semua manusia mati. Rohnya meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya dari tanah kembali kepada tanah. Jiwanya, nyawanya di mana? Rohnya yang perlu diselamatkan. Akhirnya dia dengar begitu, dia bertobat. Lalu sesudah mati aku kemana? Sesudah mati aku di mana? Ini yang seringkali banyak orang, bahkan umat Kristen tidak bertanya-tanya. Seenak-enaknya saja hidup, baik itu di dalam kehidupan yang tidak berkenan. Dia pikir kalau saya sudah jadi orang Kristen, kalau saya sudah di dalam gereja, kalau saya sudah melayani sebagai syammas, sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, so pasti selamat. Alkitab bilang memang kalau kita percaya Kristus, kita terima anak Allah, kamu percaya diselamatkan.
Tapi Filipi mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan karena kita sudah mengusir setan, bukan karena kita sudah menyembuhkan orang sakit, bukan karena kita ada di gereja sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai apa saja, lalu kita pasti 100% itu masuk surga. Tidak. Orang-orang yang datang kepada Kristus, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu kepada kami. Bukankah kami yang sudah bernubuat, kami sudah mengusir setan, kami sudah melakukan ini dan itu. Tuhan Yesus berkata, enyahlah daripadaku. Perhatikan kata ini, bahwa kamu semua pembuat kejahatan, bahwa di dalam gereja, di dalam rumah Allah, di dalam kehidupan orang-orang percaya masih bisa ada kejahatan. Mungkin firman Tuhan jadi seperti tajam keras, seperti lebih tajam dari pedang mata dua. Tapi itu untuk kita semua, supaya pada kesempatan yang baik kita boleh merenungkan sampai di mana hidup kita berkenan atau tidak. Efesus 5 mengatakan, hendaklah kamu dengan seksama meneliti hidup, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Apakah kita adalah orang yang berkenan, atau kita orang yang hidup penuh Roh Kudus, atau kita orang yang hidup dengan hawa nafsu? Kita tidak boleh berpikir kalau saya sudah hebat, punya gereja besar, punya jemaat banyak, bisa buat KKR ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang, lalu kita bilang, so pasti saya masuk di sana. Paulus mengatakan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam Korintus Paulus mengatakan, aku menguasai dagingku, aku punya satu tujuan yang nyata. Aku menguasai diriku supaya aku sesudah memberitakan Injil, jangan orang lain selamat, aku sendiri tidak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya mau lanjut dengan kitab kehidupan. Apa fungsinya? Gunanya apa itu kitab kehidupan ada di sana? Kitab kehidupan itu mencatat nama-nama dari orang-orang yang diselamatkan. Apa saudara sudah selamat? Yakin? Kekristenan itu bukan agamawi saja. Oh, saya tercatat sebagai orang Kristen, saya tercatat di gereja A, di gereja B sebagai orang Kristen. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu bagaimana? Apakah kita punya nama ada di dalam kitab kehidupan? Kita baca Roma pasal 5 ayat 19 dan 21. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi sana Adam tidak taat, semua orang telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Semua menuju kepada kematian, bukan hanya kematian secara fisik, tapi kematian rohani, kematian kekal. Kematian rohani mengawali kematian kedua, kematian kekal. Terus ayat 1, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, ya, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi kasih karunia akan membuat kita mendapatkan kehidupan kekal karena kita percaya. Lalu nama kita dicatatkan di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan anak domba itu.
Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Ini jalannya bagaimana kita bisa ada di kitab kehidupan, bagaimana kita bisa selamat. Karena kitab kehidupan mencatat orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah. Bagaimana berdamai dengan Allah itu? Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Ya, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? apa yang harus kubuat supaya selamat? Jawab mereka, Kebanyakan kita cuma memperhatikan keselamatan fisik kita, supaya tidak mati, supaya tetap sehat, supaya tetap kondisi kuat, dan sebagainya dan sebagainya. Sedikit orang memikirkan keselamatan jiwanya, nyawanya ini. Terus jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, selamat engkau dan seisi rumahmu. engkau dan seisi rumahmu. Karena Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia itu selamat kecuali di dalam nama Yesus ada keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, Ya, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. punya hidup yang kekal. Satu waktu malam-malam Nikodemus, tokoh agama, pemimpin agama, datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak diutus dari atas, engkau tidak bisa mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang saya lihat. Tuhan tidak menanggapi apa yang diucapkan Nikodemus, tapi Tuhan kata-katanya seperti tidak nyambung. Aku berkata kepada engkau, Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh itu, kamu tidak akan masuk dan melihat sorga. Lahir baru. Aku berkata kamu harus dilahirkan kembali, Nikodemus. Siapa Nikodemus? Sehari-harinya ada di bait suci, di bait Allah, pelayanan bait Allah, penuh Taurat di kepalanya, orang Farisi. Pengetahuan tentang hukum-hukum Allah luar biasa sudah, tokoh. Tapi Tuhan bilang, kamu kalau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan sorga, tidak bisa masuk di sorga. Walaupun kita tidak baca ayat ini, sudah terkenal di Injil Yohanes pasal 3, sudah sangat familiar dengan orang-orang percaya. Masa orang setua Nikodemus itu disuruh lahir kembali? Dia bilang, kalau aku sudah tua bagaimana mungkin dilahirkan kembali menjadi manusia lain, manusia yang betul-betul hidup benar, betul-betul manusia yang mengenal kasih karunia Tuhan. Sama dengan Rasul Paulus, tokoh agama juga, orang-orang Farisi, tapi dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal jalan Tuhan. Dia membunuhi orang-orang yang percaya sudah jalan Tuhan. Akhirnya dia bertobat ketika ketemu Tuhan. Dia menjadi manusia lain, manusia baru. Saudara, kita perlu punya kelahiran baru. Artinya menjadi ciptaan baru. Siapa di dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah lalu. Dia percaya, dia bertobat, dia lahir baru, baru dia lanjutkan kehidupannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi ketika dia menyatakan, aku percaya, aku bertobat, aku berubah lahir baru, namanya disuratkan di dalam kitab kehidupan.
Tugas kita sekarang ini menjaga agar jangan sampai nama kita itu terhapus. Ada kemungkinan terhapus? Ada. Ya. Karena itu Tuhan bilang, jangan kamu sukacita karena itu roh setan takluk. Sukacitalah karena namamu di sana. Satu waktu Petrus dengan berani setelah dia dipenuhi Roh Kudus. Tadinya takut, tadinya tidak punya sekolah tinggi, cuma nelayan. Tapi karena Roh Allah memenuhi Petrus, maka Petrus berkhotbah. Semua orang harus tahu, semua orang harus mengenal dengan pasti bahwa Yesus Kristus harus diakui sebagai Tuhan dan Allah. Orang-orang yang mendengar waktu itu sangat terharu. Dan mereka sangat terharu dan mereka tanya sama Petrus, lalu apa yang harus kami buat? Petrus bilang, percayalah kepada Dia, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu menerima karunia Roh Kudus. Coba kita baca ya, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Semua harus tahu dengan pasti bahwa Bukan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus. Terus Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. ya terharulah mereka. Terus mereka bisa berkata apa? Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? apakah yang harus kita buat ini kami buat? Apa? Terus Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. jadi Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Petrus bahwa percaya kita tidak cukup, harus dilanjutkan dengan pertobatan. Tobat artinya berubah dari hidup lama kepada hidup baru. Contohnya misalnya, orang bertobat itu seperti dulu jalan ke utara. Sekarang dia percaya Tuhan, dia harus berjalan ke selatan. Hidupnya berubah, tujuan hidupnya berubah. Dia menjadi manusia yang baru. Dia menjadi manusia yang meninggalkan kehidupan lama, kehidupan berdosa, bertobat. Jangan jadi orang percaya tapi tidak pernah bertobat. Ada dalam gereja tapi tidak bertobat, tidak pernah berubah. Bertobat. Terus Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. kamu akan menerima karunia Roh Kudus sesudah dibaptis. Seringkali orang kalau baptisannya benar, orangnya masuknya betul, hatinya betul, begitu dia keluar dari baptisan air, dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Contohnya siapa? Yesus. Begitu keluar dari Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, burung merpati di atas kepalanya. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah akan dia. Jadi kita harus percaya, tapi lanjut bertobat, lanjut memberi diri dibaptis, lanjut dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita gereja Pentakosta Tabernakel sudah tahu itu pengajaran tabernakel. Pintu gerbang percaya kepada Tuhan. Ada pintu gerbang. Tabernakel itu tempat kediaman Allah artinya. Tempat kediaman Allah di sorga, dan ini mini yang dibuat oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Supaya kata Tuhan, aku berdiam. Ada alat-alat yang berikut
mezbah korban bakaran. Namanya mezbah korban bakaran itu adalah tempat penyembelihan domba-domba binatang yang dikorbankan untuk penghapusan dosa. Darahnya ditumpah. Ada bejana pembasuhan, baptisan air. Itu berbicara baptisan air. Ada pintu lebih lanjut namanya pintu kemah. Itu adalah bicara tentang karunia Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Lalu ada lanjut meja roti sajian, ada 6 roti satu tumpuk. Kemudian ada kaki dian, pelita emas, ada mezbah dupa di dalam, dan kemudian ada tirai memisahkan ruang suci. Jadi ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Itu di mana ada peti perjanjian dengan tutupannya 2 kerubion, itu tabut perjanjian Allah. Tapi dalam kitab Ibrani 9, pada ruang maha suci ada mezbah dupa emas itu. Jadi penyembahan adalah sampai di sorga. Pentingnya hidup dalam penyembahan, pujian dan penyembahan. Itu kegiatan gereja hari-hari ini sebelum Tuhan datang. Saudara yang kekasih, kalau kita baca Kisah Rasul 2 tadi, percaya, bertobat, itu urutannya. Dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Sesudah itu apa yang dilakukan? Kisah Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah itu 3 alat meja roti, itu pengajaran rasul 66 satu tumpuk. Itu 6 tambah 6 12 atau 66 kitab. Mereka bertekun melajari Alkitab. Persekutuan, kaki diam. Gereja Tuhan, logonya apa? Pelita emas, kaki diam, kata Wahyu. Terus mezbah dupa. Tirai sudah tidak ada. Waktu Yesus mati, tirai di bait Allah robek. Ruang suci dan ruang maha suci menjadi satu. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menyembah dan melayani Tuhan. Asalkan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kekristenan bukan hanya percaya. Memang percaya selamat, masuk di pinggir-pinggir situ. Pinggir-pinggir. Harus terus. Makanya Ibrani pasal 6 katakan, mari kita langsungkan terus sampai apa? Sampai kita sempurna, sampai kita sama, sampai kita ada di ruang maha suci sama dengan Tuhan, serupa segambar. Itulah panggilan orang Kristen. Panggilan saya dan panggilan saudara adalah menjadi serupa segambar Allah. Pada waktu Adam jatuh, rusaklah gambar Allah itu. Yesus Kristus datang dalam rupa manusia, tapi itulah rupanya Allah. Supaya kita kembali menjadi serupa dengan Allah, maka kita harus kembali serupa dengan Kristus. Rencana Allah begitu jauh buat kita gerejanya. Itu sebabnya saudara yang kekasih, mari kita berhati-hati supaya apa yang Tuhan sudah kerjakan tidak hilang, tapi lanjut sampai gereja sempurna di Yerusalem baru. Efesus 5 selalu ingatkan kita, teliti hidupmu dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadilah bijaksana,
Jadilah manusia yang penuh dengan ketaatan, karena akibat ketidaktaatan mati, akibat ketidaktaatan maut. Makanya Tuhan Yesus datang taat sampai mati, supaya kita yang percaya kita dihidupkan oleh Tuhan. Mari kita jangan kehilangan keselamatan. Pertanyaannya, apakah nama orang yang sudah dituliskan dalam kitab kehidupan bisa dihapus? Jawabnya ya. Dengan dihapusnya berarti kehilangan keselamatan. Apa bisa itu? Bisa. Tapi saya mau bilang, saya mau berkata bahwa Tuhan tidak mau kita kehilangan keselamatan. Tuhan tidak mau kita kemudian menjadi binasa, masuk dalam penghukuman kekal. Hati Tuhan bukanlah hati yang seperti itu. Dalam banyak ayat perjanjian lama, perjanjian baru, ada banyak di situ kata disebutkan kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Di sana tertulis nama-nama orang-orang yang sudah selamat. Ya. Salah satunya Mazmur, ini perjanjian lama. Ada banyak, tapi kita sendiri tidak mungkin hari ini memberitahu semua. Saudara boleh cari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi Mazmur 69 ayat 29, mari kita baca. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Nah, biarlah mereka, siapa itu mereka? Orang yang berontak, orang yang berdosa. Jadi bukan tidak ada kemungkinan nama itu dihapuskan dari kitab kehidupan. Karena kalau sudah dihapus berarti orang itu dibuang ke dalam lautan api. Wahyu 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada orang tidak mencemarkan pakaiannya di Sardis. Terus Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih, tidak mencemarkan pakaian. Ini bukan bercerita tentang pakaian jasmani kita ini. Ini pakaian tidak boleh dikotori, tidak boleh dicemarkan, bukan itu. Pakaian yang dikatakan ini maksudnya itulah kehidupan kita. Orang akan melihat hidup kita melalui cara kita berpakaian. Jadi pakaian sebenarnya identik dengan kehidupan kita. Orang yang rohani tidak mungkin berpakaian tidak senonoh. Orang yang rohani akan berpakaian yang pantas. Apalagi kalau ke tempat ibadah. Ya, layaknya orang beribadah. Terus Karena mereka adalah layak untuk itu. layak untuk itu. Terus Barang siapa menang, barang siapa menang. Ini ada peperangan. Ini peperangan ini lebih berat daripada hanya ngusir setan. Terus ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. dia dikenakan pakaian yang putih. Terus Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. aku tidak akan menghapus. Siapa yang menjaga hidupnya jangan cemar. Jangan dicemari oleh keinginan dunia. Jangan dicemari oleh dosa. Jangan dicemari oleh bermacam-macam hal yang tidak memperkenankan hati Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus yang mengajar kita semua para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan mengajarin semua jemaat supaya kita belajar. Dia berkata, aku melatih diriku menguasai seluruhnya, supaya jangan aku ngusir setan, supaya jangan aku memberitakan Injil, orang lain selamat, setannya pergi, akunya binasa. Rasul Paulus tidak mau nanti satu waktu, Tuhan, inilah aku sudah ngusir setan, aku sudah ngajar, aku sudah ini dan itu. Tuhan bilang, pun tidak kenal kamu pembuat kejahatan.
Gak ada namamu di sini. Kan. Rasul Paulus bilang, aku menguasai diriku. Coba 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, Ya, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. jangan jadi orang yang sembarangan saja. Makanya Tuhan kasih ingat, hei, bersukacita kalau namamu ada disuratkan di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Terus, Tetapi aku melatih tubuhku ya, dan menguasainya aku seluruhnya. menguasai tubuhku, melatih, mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Terus, Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. nah itu yang dimaksud Tuhan. Bersukacitalah karena namamu disuratkan dalam kitab di sorga. Itu jauh lebih penting daripada kita berbangga-bangga. Itu jauh lebih penting. Nah, apakah orang bisa dihapus? Bisa kan, tadi kita sudah baca bahwa orang yang tertulis sana masih bisa dihapus. Makanya Tuhan bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekali kita ikut Tuhan, jangan kita seperti kata Petrus, anjing kembali kepada muntah, babi kembali ke kubangan. Sekali hidup benar, kita sempurnakan hidup benar kita dengan hidup suci. Hidup benar, pembenaran oleh percaya Tuhan, oleh darah Kristus. Kita dulunya orang tidak benar, sekarang jadi orang benar. Itu pembenaran. Tapi kita tidak berhenti hanya jadi orang benar. Kita harus melangkah lebih jauh, menjadi orang yang dikuduskan, pengudusan. Mulai belajar Alkitab, mulai belajar mentaati firman Tuhan, mulai ada persekutuan dengan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Kita mulai hidup suci, kita mulai selalu harus hidup takut sama Tuhan. Barulah akan tiba tahap yang ketiga, itu tahap pemuliaan Tuhan kita. Jadi serupa segambar, jadi pengantin Tuhan. Itu ada di dalam tabernakel, itu pengajaran. Ya, hidup benar, hidup suci, hidup sempurna. Jauh. Jadi jangan dulu bersukacita. Namamu harus kamu jaga. Bisa dihapus, bisa. Tadi kita sudah baca. Aku tidak menghapus namamu dari kitab kehidupan kalau kamu hidup suci, menjaga hidupmu. Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Saya senang selalu bacakan supaya saudara bisa mengikuti, membaca kembali apa yang Tuhan katakan. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Ya, Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. ya. Terus, Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, siapa yang berdosa? nama orang itulah Namanya orang itulah yang akan kuhapuskan yang dari dihapus. dalam kitabku. Jadi kalau orang itu berbuat dosa lagi, tidak pernah mau bertobat lagi, mau kembali kepada dosa, maka dia punya nama yang tadinya sudah ditulis, sekarang dihapus. Dan kalau sudah dihapus, orang itu nanti akan dibuang ke dalam lautan api. Ngeri sekali, saudara. Tidak peduli kita adalah anggota gereja dari gereja besar. Mungkin kita register di sana, dicatat sebagai anggota jemaat. Tapi yang paling baik adalah nama kita diregister di sana, di sorga. Dicatat dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Alkitab juga mengingatkan kepada kita, jangan kita murtad. Jangan kita melangkah keluar dari Kristus. Tetap di dalam Tuhan, tetap percaya apapun. Itu lagunya bilang, apapun yang terjadi,
Tuhan Yesus itu baik. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik. Jadi kita diingatkan jangan melangkah keluar dari Kristus. Nanti pada saat menyesat itu banyak datang, dia akan menyesatkan banyak manusia. Rasul Yohanes mengingatkan dalam surat 2 Yohanes, jangan melangkah keluar. Coba baca yang penting ini. Surat 2 Yohanes ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Ya, Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. ya. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, Ya, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. tidak memiliki Allah, tidak selamat. Di dalam Ibrani dikatakan, jangan mengundurkan diri, jangan menoleh ke belakang, jangan membanggakan diri bahwa Anda sudah keluar dari Kristus. Sebab orang yang keluar dari Kristus tidak tinggal dalam Tuhan, namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Itu kata Alkitab saya yang saya percayai. Dibaca itu Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh apa? Imannya. Terus Dan apabila ia mengundurkan diri, kalau dia mundur, maka aku tidak berkenan karena kepadanya. itu saudara tetap percaya, tetap setia, tetap hidup kudus, tetap hidup benar, tetap menjadi pemuji dan penyembah dari Tuhan. Biar nama kita tetap ada tersurat. Ibrani 12 mengatakan, nanti di sana terkumpullah jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Kumpulan meriah, ada satu sukacita. Oh, alangkah indahnya. Papa, mama, anak, cucu, semua ada di sana. Itu yang jauh lebih daripada semua kesuksesan di dunia. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia, kata Yesus pada Petrus. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia, tapi nyawamu binasa. Kalau saudara mau katakan sukses yang paling istimewa adalah kalau saudara bisa kumpul suami, istri, anak, menantu, cucu dan sebagainya, semuanya ada di dalam Yerusalem surgawi itu. Kumpulan meriah jemaat anak-anak sulung yang terdaftar namanya di surga, kata Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Puji Tuhan. Karena itu kita harus hati-hati. Dari yang kita baca, kita dengar tadi, tentu tidak mungkin sempurna saya menjelaskan secara detail, tidak. Dengan demikian kesimpulannya ada 3 keselamatan bagi orang Kristen. Yang pertama, tidak selamat, kehilangan keselamatan. Itu tadi, berbuat dosa lagi, keluar dari ajaran Kristus, mundur. Nah itu kehilangan keselamatan, tidak selamat. Mencemarkan pakaiannya, hidupnya. Jadi ini keselamatan yang sudah tidak selamat, nomor 1. Kedua, ada banyak orang Kristen hampir tidak selamat, seperti keluar dari api, karena mereka membangun rumah rohaninya dengan bahan yang sangat tidak tahan uji, tidak tahan api. Ini orang hampir tidak selamat, tapi selamat, tapi seperti keluar dari api. Hampir namanya dihapus. Karena itu kita harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita hampir tidak selamat. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Dengan cepat kita baca, hampir tidak selamat.
Sedikit lagi sudah angus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, Ya, aku sebagai seorang ahli bangunan aku seorang ahli bangunan. yang cakap telah meletakkan dasar, Ya, dan orang lain membangun terus di atasnya. ya, dasarnya itu Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain, pondasi kita terus. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di bagaimana atasnya. orang itu membangun. Terus Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan tidak dasar, seorang pun bisa. Ya, terus meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, ini dasar gereja Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus. batu penjuru kita. Terus Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? jadi kalau kita bangun rumah rohani kita pakai emas, itu tahan api. Terus Perak, perak tahan api, batu permata, batu permata, kayu, kayu rumput kering, kayu tidak tahan api. Kalau emas, perak, permata itu tahan uji. Ini orang yang sedang membangun rumah rohaninya dengan bahan mulia yang tahan api. Bahkan Petrus mengatakan emas itu lain kali diberikan masuk pencobaan, diizinkan supaya dia nanti muncul seperti emas yang sudah teruji, imannya sudah teruji. Terus dibaca, rumput kering atau jerami. rumput kering atau jerami. Terus Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. semua orang akan nampak nanti. Kapan? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Harinya Tuhan akan menyatakan. Harinya Tuhan sekian. Jadi nanti harinya Tuhan akan menyatakan orang itu selamat atau tidak. Harinya Tuhan. Sekarang kita tidak menghakimi siapa-siapa. Ini firman Tuhan buat saya, buat saudara, buat keluarga saudara, buat seluruh keluarga saya. Bahwa nama kita dijaga, jangan sampai dihapus. Kita perlu firman. Karena hanya firman yang bisa menjaga kelakuan kita supaya tetap bersih, kata Mazmur 119. Dengan apa orang muda bisa menjaga kelakuannya supaya bersih? Dengan firman. Firman yang mengingatkan kita, firman yang menyatakan salah, firman yang mengingatkan kita bahwa kita jangan melangkah lebih jauh, berbahaya. Dan golongan keselamatan yang ketiga, 3 macam keselamatan. Orang yang selamat sempurna, namanya ada di sana. Itu bisa dibaca di 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi mari kita baca ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. ya, Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. ya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga Ya. dan yang sangat besar, Ya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. karena itu ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh Sungguh-sungguh saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Terus Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. tidak pernah akan tersandung.
Ya, jadi tadi dikatakan supaya kita menambahkan, bertumbuh. Ya. Coba kita baca ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kepada kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ada self controlnya, terus kepada penguasaan diri ketekunan, ya, dan kepada ketekunan kesalihan, terus, dan kepada kesalihan kasih akan saudara-saudara. Ini orang yang terus bertumbuh, tumbuh, tambah benar, tambah kudus, sempurna. Ya. Dan akhirnya orang yang seperti ini, ayat 11. Dan dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ya. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Terus ayat 11 lagi. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh. Artinya namanya tidak dihapuskan dalam kitab kehidupan. Terus untuk memasuki kerajaan kekal. Masuk dalam kerajaan kekal, bukan dibuang dalam kematian kekal. Kalau orang itu imannya ditambah pengetahuan, terus bertumbuh. Hidup benar, hidup kudus, hidup sampai dimuliakan. Ini yang harus kita alami, proses untuk mempertahankan nama kita ada di kitab kehidupan. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan dengan gentar. Kita manusia ditandai dengan banyak kelemahan. Tapi saya percaya Tuhan itu kekuatan kita. Roh Kudus itu kekuatan gereja. Yang kita pikirkan jangan terlalu banyak apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Kata Tuhan, burung pipit, burung gagak dipelihara, terlebih kamu. Jangan takut kepada apa-apa yang lain, karena tidak ada rambutmu sehelai pun jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Takutlah kepada Tuhan, gentarlah kepada firman-Nya. Kita akan tetap menjaga nama kita di dalam kitab kehidupan. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saya bertobat, lahir baru, namaku disuratkan di dalam kitab kehidupan. Lalu langsungkan terus. Jagalah hidupmu, kesucianmu. Jagalah supaya kita tetap hidup takut Tuhan, hidup benar. Pemuda-pemudi jangan hidup dalam pergaulan yang bebas. Kita hidup dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Untuk tidak seperti orang dunia, tidak seperti orang yang hidup pada zaman Nuh. Kawin mengawin, pesta pora, kedagingan. Tapi Tuhan mau kita hidup senantiasa berjaga-jaga, takut akan Tuhan. Kalau Tuhan pakai kita bisa menyanyi dengan bagus, punya talenta nyanyi, itu kasih karunia. Bukan karena itu kita masuk surga. Kalau kita bisa main musik dengan bagus, itu kasih karunia. Bukan karena itu kita berbangga bersukacita. Kalau kita bisa fasih lidah berkhotbah, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan,
Itu cuma kasih karunia. Bukan itu yang membuat kita ada di dalam kitab kehidupan. Tapi kita percaya dan menjadi murid Tuhan yang setia. Itulah yang membuat nama kita tetap tersurat. Bersukacitalah. Bukan karena engkau bisa melakukan ini dan itu. Sesungguhnya kita tidak bisa membantu Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dibantu. Tidak perlu kita buat ini dan itu seakan-akan kita ini membantu pekerjaan Tuhan. Kita hanya dapat kemurahan, bukan membantu Tuhan. Tuhan tak perlu dibantu. Tuhanlah yang menolong kita dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Pastikan nama kita masih ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Mari. Ku ada sebagaimana ku ada. Semua karena anugerah. Bukan karena kita baik. Asalnya orang berdosa. Asalnya orang tidak benar. Karena kemurahan Tuhan, kita mengenal jalan kebenaran. Jangan berbalik dari jalan kebenaran itu. Ikutlah Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana aku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
semakin hari semakin betapa besar anugerah-Mu. Kalau kita bisa ada hari ini, bisa ada di rumah Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa mendapatkan talenta, sekalipun talenta kecil, tapi itu pemberian, itu anugerah, itu kemurahan Tuhan yang harus kita hargai. Dulu kita tidak benar, sekarang hidup benar. Nama kita ada disuratkan dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Jaga supaya nama itu tidak dihapus. Kalau kita bisa memberkati jemaat dengan firman Tuhan, kalau kita bisa mendoakan orang sakit dan sembuh, kalau kita bisa mengusir setan-setan, bukan karena kita hebat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan berkata, bersukacitalah, namamu ada di kitab kehidupan. Itu yang kita harus jaga. Itu yang harus kita awasi. Begitu kita jatuh dalam kelemahan, ada kesalahan, ada waktu untuk memperbaiki, ada waktu untuk mengakui kesalahan itu, ada waktu dipercikan dengan darah Yesus Kristus, dan kita berjalan lagi dengan Tuhan. Mari kita merenungkan baik-baik kepada kesempatan ini. Saya dan saudara, semua kita merenungkan. Kita saling topang dalam doa, saling mengingatkan, supaya pada hari di mana Tuhan menyatakan diri, kita ada di sana sebagai jemaat anak-anak sulung yang namanya ada di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Tuhan sudah mengingatkan kami semua. Kiranya menjadi berkat firman Tuhan yang sudah kita dengar, jadi berkat bagi jemaat, bagi siapa saja, bagi orang-orang yang dapat menangkap, orang yang mendengar. Kita semuanya adalah orang yang hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ukirkan di dalam loh hati kami, loh daging kami, agar kami selalu waspada, berjaga-jaga, saling menasihati, saling mendoakan, saling mengingatkan. Nama kita tetap di dalam kitab kehidupan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Memang rasanya firman Tuhan keras, tajam, tapi itu tertulis di Alkitab bahwa kita harus jaga jangan sampai nama kita kemudian terhapus. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi tanggal 11 Juni pada penerima Alkitab jam 18 sore hari. Sedangkan ibadah minggu jam 9 pagi. Harapan saya saudara bersiap sedia dengan pakaian yang rapi, ya, yang rapi, yang bagus, layaknya kita beribadah, mengikuti semuanya
sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ya. Mulai dari tanggal 28 Mei itu Ibu Rosa Pongilatan atau Ibu Rosa Karundeng. Kemudian tanggal 28 Mei Feren Balango. Tanggal 1 Juni itulah Bapak Anton Takabahan. Tanggal 2 Juni itulah Ibu Melang Owor. Tanggal 3 Juni Oma Mar yang genap 94 tahun. Tanggal 4 Juni Bapak Loki Tanjung. Tanggal 7 Juni hari ini Samuel H. Lewan. Ya, kita doakan mereka semua agar pertambahan usia jasmani ini menjadi juga pertambahan usia rohani, menjadi lebih dewasa. Mari kita akan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita mensyukuri anugerah Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Ku naikkan syukur. Kita angkat dua tangan kita. Kami berdoa untuk setiap saudara yang sudah disebutkan namanya tadi, yang mendapatkan kemurahan Tuhan pertambahan usia. Kiranya usia yang mereka terima menjadi anugerah yang baik, kesempatan yang baik untuk mereka semua bersiap sedia menyongsong datangnya Tuhan dengan menanjak dewasa secara rohani. Kami juga berdoa buat saudara Nofkel yang mengalami rasa demam, biarlah Tuhan jala dan Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Biar kasih karunia Tuhan menyertai dia pulang ke rumahnya, walaupun dalam keadaan kurang sehat, dia tetap melayani kami semua. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui online ini. Kiranya Tuhan menambahkan kasih karunia dari hari ke hari. Mari kita angkat tangan dua-duanya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali. Tuhan memberkati kita. Pakailah berkat itu, muliakan Dia sampai nama Tuhan dimuliakan di mana-mana. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di hari Kamis yang akan datang.